Semakin kita bersandar kepada makhluk, ya timat ngejib ke makhluk, siap-siaplah kecewa. Kalau kita punya harapan kepada makhluk, itu berarti kita menyengaja diri kita untuk kecewa. Tak jib-jib nih, jebulin blegedes. Mekah yang tidak pernah kecewa adalah ketika kita selalu bersandar dan berharap kepada Allah. Mbah Pak Yai, aku nek pasrah Allah yang model gak ndang iso cekak-cekak model. Tahu-taunya, oh ternyata orang itu bisa hidup karena cari uang. Berarti yang paling penting itu uang. Akhirnya we urip kanggo apa? Golek duit, hijab terus. Padahal sebenarnya tidak. Kita itu sudah sangat diopeni oleh Allah. Hilangkan ketergantungan kita terhadap uang. Hilangkan ketergantungan kita terhadap siapapun makhluk. Ini fi'lul qalbi, pekerjaan hati. Hilangkan semua itu. Nolkan. Saya hanya butuh Allah. Urusanmu akan selesai semua. Umpama Mas Thaib diuji duit 3 miliar saiki karo diuji saiki duwe utang 300.000. Abot ndi kira-kira? Abot abot 3 miliar makane ora dikei. Umpama dikei wis kakan setilah. Ya itu ujian. Itu ujian saat berlimpah itu ya membahayakan. Ujian saat paceklik. Banyak orang kuat ketika diuji dengan paceklik, tapi tidak banyak orang kuat ketika diuji dengan keberlimpahan. Nah, ini kadang kita digawe karo Allah rapati sugih, syukur mungkin awake sugih kakean setilah. Wa qala lan dawu sapa al maliku raja Malik, Royan bin Malik nggih. Raja Mesir inen Royan bin Malik. Ini stune ingsun iku aro nyipi sapa ingsun nyipi sab'a baqaratin ing 7 pira-pira sapi simanin kang lemu-lemu. Yakulu kang mangan huna ing sab'a baqarat apa sab'un 7 sapi ijafun kang kuru-kuru. Wa sab'a sumbulatin lan 7 ulen-ulen khudrin kang ijo wa ukhara lan 7 ulen-ulen kang meneh ya bisatin kang garing. Ya ayyuhal mala'u he eling-eling golongan kang mulya aftu. Awe fatwa sapa sira kabeh ni ing ingsun fi ru'yaya ing dalem masalah mimpi ingsun. Ing kuntum lamun ta ana sapa sira kabeh liru'ya maring impen iku ta'buruna padha nakbiri sapa nerangake artine sapa sira kabeh. Wa qala lil ladzi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Jadi melanjutkan setelah kemarin Nabi Yusuf masuk di dalam penjara, ada 2 pemuda yang sama-sama masuk penjara. Kita ulang sedikit. Siapa 2 pemuda itu? 2 pemuda itu adalah mata-mata dari negara Yaman, karena saat itu Raja Yaman ingin membunuh Amalikoh atau salah satu Amalik, raja besar dari Mesir yang bernama Royan bin Walid. Akhirnya kedua-duanya ini diberi janji bahwa kalau salah satu di antara kalian mampu membunuh Raja Royan bin Walid, maka akan diberi kekayaan terbanyak di Mesir. Akhirnya ternyata kedua-duanya ini terbongkar dan kedua-duanya dimasukkan ke dalam penjara. Akhirnya di dalam penjara ini bertemulah dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mentakwili mimpi mereka. Nah, akhirnya Nabi Yusuf mengatakan waqala lilladzi dhanna Nabi Yusuf mengatakan kepada pemuda, yang pemuda ini akan disangka dia akan selamat. Yang satu akan dihukum mati, yang satu selamat. Yang selamat ini nanti Nabi Yusuf mengatakan, nanti Mas, kalau sampean bebas dari bui ini, dari penjara ini, tolong ceritakan keadaan saya. Keadaan yang bagaimana, bahwa ada orang yang tidak bersalah di penjara, ada orang keturunan orang mulia di penjara, ada orang soleh di penjara. Tolong ceritakan ini kepada pemimpinmu. Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Akhirnya setan membuat orang atau anak muda yang diminta tolong sama Nabi Yusuf ini dilupakan.
lupa untuk menceritakan keadaan Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf diam di penjara sampai 7 tahun. Banyak kejadian. Setelah Nabi Yusuf, kan ini awal, minta tolongnya ini awal. Nanti sebentar lagi kamu bebas, kata Nabi Yusuf. Tolong keadaanku di sini ceritakan kepada pemimpinmu. Akhirnya betul orang ini keluar. Malaikat Jibril kepada Nabi datang kepada Nabi Yusuf. Ya Yusuf, inna rabbaka yukri'ukas salam. Wahai Nabi Yusuf, Allah Tuhanmu telah mengirimkan untukmu salam. Nabi Yusuf kemudian membalas salam. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Thahir ibnu Thahir, wahai orang suci dari keturunan orang suci. Apakah engkau Yusuf tidak malu meminta tolong kepada makhluk yang lemah? Minta tolong, uzkurni ya inda rabbi. Minta tolong sampaikan kepada pemimpinmu, ceritakan tentang aku. Apakah engkau tidak malu sama Allah meminta tolong kepada makhluk? Nabi Yusuf mengatakan, Masya Allah, iktimat bersandar kepada makhluk satu kata. Iya, satu kata. Akhirnya malaikat Jibril mengatakan, karena kesalahanmu satu kata ini engkau akan dipenjara 7 tahun. Falabitha fisijni bid asinin. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita hari ini, kita sudah minta tolong makhluk berapa kali sehari? WA, Mas punya uang Mas, tolong bantu aku. Apakah itu berdosa dalam syariat? Tidak. Tapi mengurangi rasa iktimat kita, mengurangi rasa berserah diri kita kepada Allah. Nabi Yusuf gara-gara, Kak, tolong nanti kalau panjenengan bebas dari penjara ini, tolong ceritakan keadaan saya kepada pemimpin. Seperti ini dihukum sama Allah berapa tahun? 7 tahun. Iki cara derajate sampean nabi sampean dihukum wis pirang tahun ning penjara. Kadang-kadang Allah memberi kesusahan kepada kita, itu sebagai bentuk rahmatnya Allah. Ini perlu kita pelajari. Allah memberi kita kesulitan itu bukan karena Allah benci. Allah memberi kita ujian bukan karena Allah benci, tapi itu adalah satu rahmatnya Allah terhadap kita. Karena ternyata kita banyak bersandar kepada makhluk. Bersandar kepada makhluk maksudnya, paham nggih maksudnya nggih? Jadi semua paradigma kehidupan iki jenengan konsep kaya-kaya iki nek tak lobi iki kok dadi ngene, iki tak lobi iki dadi ngene, tak lobi iki dadi ngene kok asile ngene. Tapi ternyata kehidupan tidak seperti apa yang kita bayangkan. Bar mbok lobi mbok sangune dhuwit 20 juta gak mati wonge. Akhirnya dalam satu riwayat yang lain, malaikat Jibril bertanya setelah kejadian ini. Jadi kata-kata uzkurni inda rabbik, Kak, tolong ceritakan kepada pemimpinmu tentang keadaanku. Minta tolong kepada makhluk ini leh, mengakibatkan dampak yang luar biasa kepada Nabi Yusuf. Gampangannya sampai 7 tahun dihukum ning penjara. Malaikat Jibril datang menyampaikan salam Allah kepadanya. Malaikat Jibril bertanya, apakah engkau tidak malu kepada Allah meminta pertolongan kepada makhluk? Yusuf, iya malaikat Jibril. Siapa yang menolongmu ketika engkau berada di sumur? Allah. Yusuf, siapa yang menyelamatkan engkau ketika dirayu Zulaikha untuk diajak berzina? Siapa yang menyelamatkanmu? Allah. Siapa yang menyelamatmu ketika engkau digoda 40 wanita dan engkau terbebas dan berlindung kepada Allah? Siapa yang menyelamatkanmu? Jawabnya biar Allah. Tapi kenapa engkau ketika baru mentakwili mimpi seseorang dan kamu meyakini dia akan keluar, engkau meminta tolong kepadanya? Kenapa engkau meminta tolong kepada Syurhum? Syurhum itu nama anak muda yang dimintai tolong, namanya apa? Syurhum. Karena inilah wahai Yusuf, kamu akan diuji oleh Allah
di penjara ini 7 tahun. Falabitha fisijni asini. Padahal, nah inilah, semakin kita bersandar kepada makhluk, ya timat ngejib ke makhluk, siap-siaplah kecewa. Kalau kita punya harapan kepada makhluk, itu berarti kita menyengaja diri kita untuk kecewa. Tak jib-jib nih, jebulin blegedes. Maka yang tidak pernah kecewa adalah ketika kita selalu bersandar dan berharap kepada Allah. Tapi ngeten iki ya abot. Ono cah Lamongan, bukan bocah, wong Lamongan. Tapi orangnya nggak hadir di sini. Wong Lamongan datang. Hutangnya berapa, Pak? 4 miliar, Pak Yai. 4 miliar. Bagaimana, Pak Yai, cara lepasnya? 1, Pak, iktimat Allah. Sandarkan semua kepada Allah. Perbaiki hidup Anda dengan Allah. Iktimat Allah. Senden ning Allah, urusanmu ki serahke ning Allah. Kok nek mbok serahke, mbok lepaske, engko Allah ngekeki solusi siji-siji. Jire wong Lamongan ki, "Mbah Pak Yai, aku nek pasrah Allah model gak ndang iso cekat-ceket model." Kok gak iso cekat-ceket gitu? Ya pancen Allah itu Al-Jabbar, Allah itu maha sakarepe dhewe. Jadi ingat ketika kita hari ini mungkin diuji sama Allah, ingat itu mungkin kita terlalu banyak bersandar kepada makhluk. Bisnis iki tak serahke ning gone mentor sing kondang, sing gajine gedhe, engko asile ngene. Oleh ngono kuwi. Ya oleh, tapi jangan sandarkan. Kita meminta bantuan, boleh. Meminta tolong kepada makhluk, boleh. Tapi bagi derajat ambiya, derajat mursalin, itu dihukum. Jadi wong semakin parah Allah itu, orang semakin dekat sama Allah itu, ya semakin persetan dengan makhluk. Seneng monggo, ora seneng monggo. Tapi ojo mbok teror. Ini ilmu hati, bukan ilmu perilaku. Iling-iling, ini fi'lul qalb, pekerjaan hati, bukan pekerjaan perilaku. Perilaku kita terhadap makhluk menghormati. Perilaku kita terhadap makhluk menghargai. Perilaku kita terhadap makhluk ya sopan santun, adab, etika, itu perilaku fi'lul af'al, pekerjaan zahir. Tapi pekerjaan hati gak butuh ning ngene makhluk. Tapi aja diucapke. Sepurane cawe ora butuh ngene, ora oleh. Ora. Ini dibedakan. Pekerjaan zahir apa? Kita menghargai, menghormati layaknya masyarakat biasa. Itu pekerjaan zahir. Tapi pekerjaan hati kita persetan dengan makhluk, nggak butuh sama makhluk, kita hanya bersandar kepada Allah. Nabi Yusuf gara-gara uzkurni inda rabbik, ceritakan aku di sisi juraganmu, di sisi pemimpinmu tentang keadaanku ini. Anggite Nabi Yusuf bendang cepat metu. Tapi ternyata falabitha fis-sijni asinin. Justru karena perkataan itu menyebabkan Nabi Yusuf dipenjara 7 tahun. Hari ini mungkin banyak ya, banyak yang seperti Nabi Yusuf hari ini, minta tolong sana, minta tolong sini. Akhirnya tak kira koncoku apian, jebule medit kabeh. Rasa tamakmu itu menyakiti hatimu. Tak kira koncoku perhatian, jebule blegedes kabeh. Maka harapan kita terhadap manusia, harapan kita terhadap makhluk, itu berarti kita menyengaja kecewa. Siap-siap kecewa. Karena apa? Harapan yang sebaik-baik harapan, sebaik-baik sandaran hanya Allah. Makanya ulama thariqah ini ketika akan melakukan apapun ya, anta maqsudi ya Allah, waridho kamatlubi ya Allah, anta maqsudi ya Allah, waridho kamatlubi ya Allah. Ya Allah, engkau adalah tujuanku, ridhomu yang aku harapkan. Ya Allah, engkau adalah tujuanku dan ridhomu adalah tujuanku. Yang aku cari adalah ridhomu. Ini dibiasakan. Apa pelajarannya? Iktimat Allah. Kita itu sudah dilatih sama Allah.
tentang ketergantungan kita terhadap Allah. Siapa yang menjaga kita ketika kita ada di rahim kita? Siapa yang menjaga? Allah. Peran ibu apakah ada di situ? Ibu tidak bisa menjaga kita. Bahkan kadang-kadang jak nggoda ki pitik bareng. Ono sing keguguran ya ono sing ora. Ya sejak diganti ki le mulus ki ora patek ono keguguran. Iya. Ketik ngelenyer, ketika paving, masya Allah, banyak orang yang itu jangan salahkan pavingnya. Berarti nek kowe nyalahne paving nih, ora paham pelajaran iki kowe. I'timad alam. Ketika kita di rahim, di dalam kandungan ibu, tidak ada yang menjaga. Yang menjaga hanya Allah. Kita hidup, asupan gizi kita cukup, nyawa kita, lah yo bu angen-angen. Ning jero iso ambekan. Detak jantung cetit. Tahu ketika USG yo? Sing gak ngerti berarti gak open karo bojone. Mosok gak ngerti. Suara jantung detake piye ora ngerti. Oh gak suami siaga itu. Kita kok sialan. Berarti ono suami siaga, ono suami sialan. Astagfirullah. Nah itu ya Allah kita loh, ya Allah. Nafas, detak jantung hidup di dalam kandungan. Lahir itu ketika kita kecil, kita tidak punya harapan siapa-siapa, nangis. Itu hanya Allah yang menjaga. Tangan yang gegem sak pituruti. Kemudian mimi. Lah inilah mulai kita proses di mana hijab Allah mulai banyak, di mana Allah mulai tertutup. Ketergantungan manusia terhadap Allah mulai terkikis. Dimulai dari mana? Mimi ibu. Ketergantungan terhadap ibu. Bahkan ono sing cerdas. Ibu ngaleh nangis. Berarti mulai saat itu manusia sudah mulai ketergantungan terhadap ibu. Hijab dengan Allah mulai. Kemudian mulai sampai umur berapa butuh ibu? 2 tahun ibu. Jadi ayah wis ra patek pokoke. Ayah iku nggo serep. Pokoke goleki ayah nek butuh apa? Jajan. Lah, ini mulai masalah lagi. Ketika makhluk yang namanya manusia sudah bergantung kepada ibu, Allah sudah mulai terhijab. Bahwa semua urusan kita diurusi Allah itu semakin terhijab. Ngertine semua urusan diurusi oleh ibu. Kemudian ditanamkan dari kecil. Ayo bapak apa neng di? Golek duit maksudnya. Iya toh caca nek pamitan we bapak neng tipu golek duit. Nggo jajan. Akhirnya tertanam anak itu, oh yang mencarikan duit itu bapak. Terus mulai gede. Tahu-taunya, oh ternyata orang itu bisa hidup karena cari uang. Berarti yang paling penting itu uang. Akhirnya urip kanggo apa? Golek duit. Hijab terus. Padahal sebenarnya tidak. Kita itu sudah sangat diopeni oleh Allah. Hilangkan ketergantungan kita terhadap uang. Hilangkan ketergantungan kita terhadap siapapun makhluk. Ini fi'lul qalbi, pekerjaan hati. Hilangkan semua itu. Nolkan. Saya hanya butuh Allah. Urusanmu akan selesai semua. Kalau hari ini urusan kita belum selesai, itu berarti kita belum menetralkan hati kita bahwa kita dalam perlindungan Allah, kita dalam pertolongan Allah. Kowe uji angen-angen lunase utang nganggo duit. Lunase utang nganggo duit. Padahal aslinya lunase utang nganggo. Lho iki wis percaya pasrah sih. 1 tahun yang lalu ora percaya deh. Iya, yo pasrah to katok wallahu alam. Karena antara pasrah dengan katok sehelai rambut jaraknya. Tawakal dengan malas itu sehelai rambut jaraknya. Ini pekerjaan hati, makanya nggak boleh dibicarakan.
Iktimat ala Allah itu pembicaraan apa, pekerjaan hati. Gak butuh sama makhluk, persetan dengan makhluk itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan perilaku. Perilaku kita sopan terhadap orang, kita diajari adab, etika, pekerjaan zahir, tapi pekerjaan hati persetan dengan kalian semua. Gak butuh. Sing tak butuhno sapa? Allah. Alhamdulillah 2 hari ini ada yang WA saya dari jamaah ini. Alhamdulillah Pak ya, utangku lunas. Alhamdulillah. Teng bank pun lunas, teng bank didel pun lunas, teng gene tiang-tiang pun lunas. Alhamdulillah. Lah nek lunas sing nganggo duit mboten. Ternyata nganggo pasrah pelajaran dik malam Selasa kae. Ikhlas dan ridho. Ini sudah ada yang praktek 2 orang. Ada yang ingin praktek lagi? Masa tak kon testimoni ya? Jawabannya ikhlas dan ridho. Punya hutang 100 juta, pengen enteng-entengan mobil dol, selesai kan? Nanti sebelum 2 tahun bisa beli mobil lagi, tak gitu kan? Yo malu toh Pak Yai, wong sudah terkenal kaya kok jual mobil. Malu. Berarti malu inilah yang menyebabkan terhadap siapa? Makhluk. Malu. Gengsi dong. Akhirnya debt collector mulai sering sambal. Lah iki mulai masalah lah yo. Hutang itu diceritakan nggak diceritakan ya tetap konangan. Alhamdulillah ternyata dengan kepasrahan dan keridhaan yo oleh arisan barang, yo duwe tabungan, barangnya sing ning luar dodolane payu sehingga persis lunas mobilnya rong kadol. Karena apa? Karena berhari-hari sudah tawarkan saja mobilnya, yus paling jalan keluar dari Pak Yai mobil-mobil. Ternyata ketika kita ikhlaskan sama Allah dipertahankan. Allah memberi jalan yang lain. Ikhlaskan hujan tuh iki. Loh kok kladak-kladak loh? Oh toren, astagfirullah. Oke. Jadi ketika kita memberatkan sesuatu, gegem barang ini, maka ini akan lepas. Tapi ketika kita ikhlas ridho, bah kuno, Allah mempertahankan untuk kita. Nggak percaya, bojomu genggam tenanan. Apa yang bungkal, ojo dek, dibedo wong, kayonen sampean. WA dicek setiap jam. Kamu ini punya hubungan dengan siapa saja? Jenenge wedok kabeh. Bakul panci wedok, bakul piring. Istrimu genggam sekuatnya. Lepas, Pak. Lepas tidak? Lepas, pasti lepas. Semakin kamu menggenggam, maka akan semakin lepas. Yang hari ini punya ketergantungan terhadap anak. Anak saya harus soleh. Anak saya harus solihah. Sehingga penerapan pendidikannya diketati, kemanapun diikuti, numpak motor diinjen, ngobrol karo sopo diinceng. Setiap temannya diintervensi. Kamu jangan nggarai anak saya nakal. Jangan nggarai apa ya? Jangan mempengaruhi anak saya. Anaknya ditekan, kamu jangan berteman dengan, Masya Allah. Anak yang semacam ini karena kita takut kehilangan, maka Allah akan melepas kehilangan. Wa kana Allahu khairun hafidho. Allah itu sebaik-baik penjaga. Mas, saya mau ke pasar Bungkal, gak apa-apa Dik, saya serahkan sama Allah. Aku apa ngene anakmu, gak apa-apa le, ngerti halal haram. Sebaik-baik penjagaan itu penjagaannya Allah. Makanya sama dunia itu jangan digenggam, mudah hilang. Jadi kalau kita megang dunia yang seperti ini, diawasi saja. Kalau perlu jangan dilihat. Dunia ini akan aman. Tapi kalau kita genggam dunia ini, hilang, gak percaya, medito sampean. Duit tabungan 250 juta, ora usah zakati, gak usah diinfaki, gak usah untuk apapun. Gegem terus 250 juta di rekening, apa yang terjadi? Kue mati kena jantung karo paru-paru. Wong ra tau aman, bendino ngecek. Aman. Aman.
deg-deg plas. Siapa yang takut kehilangan, maka dia akan kehilangan. Maka i'timad 'ala Allah, itu jawabannya. Berserah diri, bersandar kepada Allah. Titipkan kepada Allah. Harta kita titipkan sama Allah. Anak-anak kita biar ditemani Allah. Apa nih tonggo wis tambah ben diopeni Allah, kowe rasa melok ngopeni. Lah ya wong tonggo kok melok ngopeni barang iki. Wis ben diopeni Allah. Masa tonggo mbok incengi statuse. Kita tanggaku sedang apa ya diincengi. Biarkan, serahkan sama Allah. Pun gara-gara Nabi Yusuf mengatakan uzkurni 'inda rabbik, Kak, tolong ceritakan keadaanku ini sama pemimpinmu biar aku lepas. Akhirnya malaikat Jibril datang dan memperingatkan Yusuf, apakah engkau tidak malu meminta tolong pada makhluk? Siapa yang menolongmu ketika engkau di sumur? Allah. Siapa yang menolongmu ketika engkau diajak zina? Allah. Siapa yang menyelamatkanmu ketika engkau ditipu daya oleh 40 wanita? Allah. Kenapa sekarang di penjara engkau minta pertolongan sama selain Allah? Apakah engkau tidak malu? Tapi Nabi Yusuf mengatakan, aku malu. Apakah ini cukup membuat Allah ridho? Jawaban Jibril, ridho, tapi engkau di penjara ini 7 tahun. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani yakuluhunna sab'un ijafu wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisa. Malik yang bernama Rayyan bin Walid, Raja Mesir, ini mengatakan, aku bermimpi seakan-akan aku melihat 7 sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat, dan aku melihat 7 ulen-ulen pari jelandir terus ono gabahe lah. Jelandir ini namanya ulen-ulen. Bahasa Indonesia ini apa Pak ulen-ulen? Bulir. Setangkai padi. Pak Pra gak mlebu to iki Pak Pra. Bahasa Indonesia orane sing dunung. Apa Kim? Ulir-ulir iki. Wis, ya. Piye? Ulir-ulir ya. Jadi ulen-ulen padi. Ada ulen-ulen hijau dirubung, dikelilingi, dikerubung ulen-ulen yang kering sehingga yang hijau menjadi kering. Itu mimpinya Raja Rayyan bin Walid. Kalau di sini diterangkan bahwa summa ba'da ayyamin ra'a al-maliku ar-Rayyan fi manamihi ka'anna bahron naili qad ghara fil ardi wa tala'a minhu sab'u baqaratin siman summa tala'a ba'da dzalika sab'u baqaratin ijaf. Jadi Raja Rayyan bin Walid ini melihat Sungai Nil saat itu kering. Jadi Sungai Nil itu airnya habis. Kemudian dari Sungai Nil ini muncul 7 sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Ulen-ulen tumbuhan yang hijau dimakan, dihabiskan oleh 7 ulen-ulen kering sehingga mengering. Kemudian raja ini mengatakan, ya ayyuhal malau aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Wahai orang-orang yang mulia, orang-orang yang ahli menafsirkan mimpi, tolong tafsirkan mimpiku bila kalian bisa menafsiri mimpi ini. Qalu adghasu ahlam. Wa ma nahnu bitakwilil ahlami bi'alimin. وما نحن بتعويل الأحلام عالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون.
وقال الذي نجا منهما واتبع بعد أمة أنا أخرجكم من تأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون Qalu padha matur sapa malak adghasu ahlam ai hadhi adghasu ahlam utawi kang diimpeken raja iku adghasu ahlamin bunga-bunga mimpi, bunga-bunga tidur, campur-campure impen. Cara ngriki napa? Bunga tidur. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami, wa ma nahnu lan ora ana utawi ingsun utawa kita bi ta'wilil ahlami kelawan artine bunga tidur iku bi alimina padha weruh kabeh. Wa qala lan ucap sapa alladzi wong syurhum gimang naja kang selamat sapa alladzi minhuma saking fatayan. Berarti namanya siapa? Syurhum. Waddakarolan iling sapa alladzi ba'da ummatin ing dalam sawise mangsa kang wis suwe. Ana utawi ingsun iku munabbiu bakal nyeritani sapa ingsun kum ing sira kabeh bitakwilihi kelawan takwile ru'ya fa arsilu mongko ngutus sapa sira kabeh ni ing ingsun. Yusufu he Yusuf. Ayu hasiddiku he wong kang ahli temen jujur. Afti awe fatwa sapa sira na ing kita kabeh bisa ba'i baqaratin ing dalem masalahe sapi pitu. Simanin kang lemu-lemu yakulu kang mangan huna ing sab apa sabaun pitung sapi ijafun kang kuru-kuru. Wa sab'i sumbulatin lan ulen-ulen tanduran pari khudrin kang ijo. Wa ukhara ya bisatin wa ukharan pitung ulen-ulen kang meneh ya bisatin kang garing-garing. La'ali menawa-menawa ingsun iku arji ubali sapa ingsun ilan nasi maring menungso maksude raja Mesir maksude Walid Royan bin Malik. La'allahu menawa-menawa raja lan nas ngono wae Pak. La'allahu menawa-menawa nas iku ya'lamuna padha weruh sapa nas. Jadi setelah 7 tahun baru teringat. Jadi setelah 7 tahun baru teringat. Nah, beberapa hari sebelum raja ini bermimpi, ini malaikat Jibril datang. Ja'a Jibril ilaih wa qala lahu ya Yusuf qad qaruba al farju minallah. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Yusuf di dalam penjara dan mengatakan, wahai Yusuf, hari kebahagiaanmu telah dekat. Hari engkau keluar dari penjara ini telah dekat. Wa dzalika annal malika ar-royan yara manaman walam yuqaddir ahadun minan nasi ala tafsirihi. Kenapa dalam waktu dekat ini engkau akan bebas wahai Yusuf? Karena sebentar lagi Raja Royan bin Walid, Raja Mesir ini akan bermimpi. Dan mimpi ini tidak bisa ditakwilkan, tidak bisa diterjemahkan oleh semua pakar mimpi. Dan itu kesempatanmu yang menjadikan kamu nanti akan wadzalika wa yakunu dzalika sababan li khurujika minas sijni. Karena inilah yang menjadi penyebab nanti engkau dikeluarkan dari penjara. Setelah itu betul raja bermimpi seperti itu. Qalu adghasu ahlam. Ya ayyuhal malau aftuni fi ru'ya in kuntum lirru'ya ta'burun. Wahai orang-orang mulia yang ahli menakwilkan mimpi, tolong artikan mimpiku. Mereka mengatakan adghasu ahlam. Maaf baginda raja, itu hanya bunga tidur. Ternyata ini tidak satu kali.
Diceritakan di beberapa riwayat, ketika itu dikatakan adghatsu ahlam. Hari berikutnya raja bermimpi lagi, sama. Ditakwilkan adghatsu ahlam itu hanya bunga tidur. Bermimpi yang ketiga semakin lama dan semakin nyata, tapi mereka tetap mengatakan bunga tidur. Akhirnya datanglah wa ma nahnu bitakwilil ahlami bi'alimin, dan kita baginda raja tidak bisa menakwili bunga tidur. Akhirnya Syurhum ini ingat. Kenapa Syurhum hadir di perjamuan raja? Karena Syurhum adalah orang yang nyugoi makanan raja. Otomatis dia terlibat di situ, wong wayah nyugoi dan mendengar. Sehingga beberapa hari dikumpulkan rapat ngono neh, rapat ngono neh. Akhirnya wa qala alladziina naja minhuma wadzakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilihi fa arsilun. Syurhum ini ingat, anak yang selamat tadi ingat, setelah sekian waktu maksudnya berapa tahun? 7 tahun. Wingi-winginane ora iling. Wingi-winginane mbok neng ndi ora iling, dilalekno karo setan. Ana unabbiukum bita'wilihi fa arsilun. Wahai baginda raja dan para pentakwil mimpi, aku akan menceritakan kepada kalian tentang arti mimpi ini. Maka berilah mandat kepadaku. Jadi stempel mandat dan sebagainya itu sesuatu yang sangat kuno mekuno. Visa itu kuno mekuno, paspor itu kuno mekuno. Iya, dulu Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun, Raja Mesir, Nabi Musa melamatkan diri ke daerah Madian, negaranya Nabi Syu'aib. Kenapa orang-orangnya Fir'aun tidak berani mengejar Nabi Musa ketika melewati tanah Madian? Karena itu batas negaranya, ingin terjadi perang tapi. Makanya sekarang, itu sudah maklum dari dulu, kalau masuk negara orang lain harus butuh paspor, kemudian butuh visa. Begitu juga besok kalau kita masuk surga, itu butuh visa. Visanya kita nggak punya hutang sama orang. Kalau punya hutang, besok nanti masih dihisab. Orang mati syahid, kata Rasulullah, orang mati syahid, dia surga. Tapi surganya tertunda oleh hutangnya. Ada orang soleh, amal baiknya banyak, tapi dia tertunda masuk surganya. Siapa yang menghalangi? Hutangnya. Makanya harapan kita yang terlilit hutang semoga cepat diberi kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan solusi. Allahumma amin. Nah, akhirnya ringkasnya cerita, terus Syurhum ini diberi apa? Mandat. Dia niliin Nabi Yusuf di penjara. Yusufu ayyuhas siddiq. Nah, ini cara merayu seseorang seperti itu. Kalau kita ingin di ACC, ya api-api. Jadi hati-hati kalau ada orang memuji kita, itu biasanya ada karepnya. Yusufu ayyuhas siddiq. Kenapa kata-katanya as-siddiq? Karena selama 7 tahun Nabi Yusuf di penjara, itu dia nggak pernah berbohong. Dia banyak membantu orang, dia banyak menyelesaikan masalah orang lain. Makanya Nabi Yusuf dikatakan ayyuhas siddiq. Aftina fi sab'i baqaratin simani yakuluhunna sab'un ijafu wa sab'i sumbulatin khudri wa ukhra yabisat. Hei Yusuf yang jujur, takwilkan kepada kami tentang mimpi 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus. Makanya angka 7 itu angka yang spesial. Apapun angka yang disebutkan Al-Quran itu spesial. Inna iddatasyuhri indallahi itsna asyar, angka 12 spesial. La ilaha illallah 12 hurufnya, Muhammadur Rasulullah 12 hurufnya. Kemudian Kanjeng Nabi lahir tanggal 12, kapundhut tanggal 12. Satu hari ada 12 jam, satu malam ada 12 jam, seminggu ada 12 hari. Ahad, Senin, Selasa, Rebu, Kemis, Jumat,
Sabtu paing pon wage kliwon legi ya pas rolas. Jadi pas rolas angen-angen lho. Ya dina iku kabeh rolas. Kemudian minha arba'atun hurum. Di antara itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Angka 4 itu ya luar biasa. Makanya ada ulama, kue kok tanggal ulan 4 kok ora duwe duit, iku tandane setahun ora duwe duit. Jadi nek ulan 4 iku kudu duwe duit ning ATM sing akeh. Atau enggak punya duit di ATM, sakmu iku kayak duit 100 utawa 200 utawa 500. Itu arbaun, 4. Mane di sini kita menyebutkan sekarang 7. Pemain bal-balan itu sing pinter dhewe nomor piro? 10. Zaman biyen 10. Iya ana sing 7, ana sing 10. Enggak. Nek wong Jawa tim iku pinter ngitung. 7 jere pitulungan, terus pitedah, terus apa neh? Pitutur wis akeh. Nah ini mimpi raja ini 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus. 7 ulen-ulen ijo padi dimakan 7 ulen-ulen kering. Yusuf, coba takwilkan, siapa tahu aku akan kembali kepada raja dan para pembesarnya, la'allahum ya'lamun, semoga mereka memahami takwil mimpi ini. Qala tazra'una 7 sinina da'aba fama hasabtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma takulun. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. Qala dawuh sapa Yusuf, tazra'una padha nandur sapa sira kabeh 7 sinina ing dalem mangsa 7 taun, nandur da'aban kang nuli-nuli. Fama mongko utawi barang hasadtum kang manen sapa sira kabeh ing ma fadharu mongko ninggalo sapa sira kabeh ing ma fi sumbulihi ing dalem ulen-ulene ma. Illa qalilan kejaba sithik mimma kang tetep saking barang tak kuluna kang padha mangan sapa sira kabeh ing ma. Sumayati nuli bakal teka mimba didalika saking sakwise mengkono-mengkono 7 taun apa sabaun mangsa 7 taun sidadun kang paceklik kang angel. Yakulna kang padha mangan apa sidat sabaun sidat ma ing barang qaddam tum kang nyediakaken sapa sira kabeh lahunna marang sidat illa qalilan kejaba sithik mimma saking barang tuhsinu kang padha nyimpen sapa sira kabeh ing ma. Sumayati mongkon dia teka mimpak didalika ing dalem sakwise mengkono-mengkono 7 taun kang paceklik apa amun taun fihi ing dalem am yughasu den tulungi sapa annasu menungso. Wa fihi lan ing dalem am yaksiruna padha meres anggur sapa nas. 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus. 7 ulen-ulen padi yang hijau dimakan 7 ulen-ulen yang kering. Maksudnya apa itu Yusuf?
Qala tazra'una sab'a sinina da'aba. Nabi Yusuf menjawab, kalian selama 7 tahun ini akan panen raya. Padi yang ditanam semua itu akan panen raya selama 7 tahun. Fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilam mimma ta'kulun. Maka barang yang kalian panen, maka biarkanlah ulen-ulennya, kecuali sedikit dari yang kalian makan. Jadi begini, kalau kita panen padi itu biasanya piye carane? Dulu aja mbayangno ngedos saiki dulu. Kok kobi lho. Ani-ani itu caranya dipotong terus digepuk. Lah, ini tidak. Kalian ketika 7 tahun berturut-turut, itu prakteknya Nabi Yusuf di Pasrah itu membuat gudang. Sekiranya pemerintah menyediakan, ini ilmu ekonomi, pemerintah menyediakan dana untuk membeli makanan pokok orang Mesir saat itu dengan harga yang tinggi, sehingga semua padi wajib dibeli pemerintah. Dia hanya boleh makan seperlunya. Sehingga nanti masyarakat ini punya ketergantungan terhadap pemerintah. Jadi nggak ada makelar, nggak ada mafia pangan. Saya kira akeh mafia pangan sampai sing seleb bangkrut kabeh. Yo, nggak boleh ada mafia pangan, dan ini penting. Akhirnya Nabi Yusuf itu membuat gudang yang besar, sehingga setiap orang diberi sosialisasi, sosialisasi. Mbak Iling Pak Le payah apa partisipasi apa sosialisasi bahwa setiap rakyat hanya boleh menyimpan sedikit dari panenannya. Tapi panennya tidak boleh tapi panenannya harus saulen-ulene, jadi dimben teles. Paham maksudnya ya? Jadi dipok, coro panen dipok, damene diresiki tapi dipok, sehingga ini bertahan 1 tahun. Sehingga yang paling bawah ini adalah tahun pertama. Jadi rakyat Mesir 1 tahun mengumpulkan bahan makanan pokok, pemerintah membeli dengan harga yang sangat mahal. Mereka senang nyimpen duit dirham dinar banyak, dia menyimpan sedikit. Mereka tidak tahu bahwa 7 tahun yang akan datang. Nah, akhirnya kemudian tahun kedua ditumpuk di atasnya, tahun ketiga ditumpuk di atasnya, sehingga sebenarnya paceklik ini tidak pada tahun ke-7, tapi sebenarnya pada masa berikutnya. Orang kan panen raya, sehingga mereka sangat kaya. Tapi karena pemerintah ini tahu 7 tahun akan paceklik, yang pertama, kedua, berarti sampai berapa sah? 7 sah. Kemudian Nabi Yusuf memikirkan, ini kalau kita cukup, tapi bagaimana dengan negara-negara yang lain yang nanti juga akan menghadapi paceklik dan pasti menyulitkan kita? Agar tidak terjadi peperangan merambak karena paceklik, maka Nabi Yusuf 1 gudang lagi, bahwa diperkirakan cara saiki sensus jumlah penduduk berapa, pakan butuh berapa, iku cakwin mangane Toib mangane piro, sehingga tahu kebutuhan beras kan. Akhirnya nanti negara-negara yang lain ini untuk membantu semampunya. Ini nanti makanya nanti dari Palestina itu ada yang ambil, ya diambilkan dari sini. Tapi ndilalah, rakyat Mesir ketika itu diuji sama Allah. Setelah uangnya banyak, mangan ra iso leret. Dadi cakwin wis dicatet sedina 3 piring, wayah itu 7 piring enggak war. Ujian
Dan itu seluruh rakyat Mesir sama. Ini kalau dituruti habis ini. Tapi karena konsisten, inilah pentingnya rakyat percaya terhadap pemerintah. Sehingga tetap tidak dikeluarkan. Kan mereka sudah nggak punya makanan. Kamu beli hanya boleh sekian. Kamu beli hanya boleh sekian. Sehingga dalam waktu 7 tahun paceklik ini jadi ngeten. Kalau orang punya uang banyak itu makannya sedikit. Tapi kalau orang saat paceklik iku mangane akeh mbok piye kok iso ngono kuwi. Dari 7 tahun pertama biasa-biasa saja. Ketika 7 tahun kedua ini mereka kelaparan. Nek masyarakat Mesir kan cukup membeli secukupnya karena kan sudah nggak ada panenan selama 7 tahun. Tahun pertama sing ngisor dhewe iki paceklik. Oh sakmene sekian bagiannya sekian. Tapi dilalah wayah paceklik itu orang diuji sama Allah gampang lapar. Akhirnya uangnya orang petani ini yang numpuk dinar dirham itu ya dibuat makan. Bahasa seperti ini bisa dipahami ya. Itu nanti kalau jadi menteri ekonomi seperti itu caranya ya. Jadi ulen-ulennya ini takwil mimpinya seperti itu. Summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadu ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilam mimma tuhsinun. Yang disimpan ini nanti habis 7 tahun saat paceklik. Setelah itu summa ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughasun nasu wa fihi ya'sirun. Kemudian akan datang setelah masa paceklik itu orang-orang diberi gemah ripah oleh Allah dan kalian bisa memeras anggur saking gemah ripai. Jadi ujian pertama diuji dengan keberlimpahan, ujian yang kedua diuji dengan paceklik setelah masa 14 tahun masa aman. Lah orang itu sulit diuji ketika paceklik atau sulit diuji ketika berlimpah. Dua-duanya. Umpama Mas Thaib diuji duit 3 miliar saiki karo diuji saiki duwe utang 300.000. Abot ndi kira-kira? Abot 3 miliar makane ora dikei. Umpama dikei wis kakan setilah. Ya iku ujian. Jadi ujian saat berlimpah itu ya membahayakan. Ujian saat paceklik banyak orang kuat ketika diuji dengan paceklik, tapi tidak banyak orang kuat ketika diuji dengan keberlimpahan. Nah, ini kadang kita digawe karo Allah rapati sugih, syukur mungkin awake sugih kakean setilah. Kakean setilah. Dikai keberlimpahan itu ujian, paceklik ya ujian. Tapi saat Nabi Yusuf ini 7 tahun paceklik ini ujiannya besar karena apa? Nafsu makan ini bertambah. Cara saiki paling karo cah nom-nom digawe status, nafsu makan bertambah, uang habis. Iyalah, ya wayah paceklik kok nafsu makan bertambah. Itu ujian. Akhirnya karena yang mengendalikan satu pintu pemerintahan ini rakyat kuat. Bayangkan seandainya masyarakat menyimpan bahan pokoknya. Bayangkan seandainya masyarakat yang menyimpan bahan pokoknya sendiri, kira-kira habis apa tidak? Habis. Makanya sebenarnya yang paling bisa kita percaya itu sebenarnya pemerintah. Saya mengatakan sebenarnya, kadang-kadang yang sebenarnya kan tidak seperti yang terjadi kadang-kadang. Ini pemerintahan Nabi Yusuf. Yang saya ceritakan ini pemerintahan Nabi Yusuf, satu pintu. Cara saya kira Indonesia sapa sing nyimpen beras ini sapa Pak Langsung? Bulog ya. Walah. Yo dendam aja ngono lah. Yo dendam aja ngono. Menyebut merek. Iya. Enggak, memang panggilannya kan Budiwaseso. Oh, gitu ya. Direkturnya. Ya wis. Aku mau takok tok ya. Enggak. Sebenarnya itu ternyata manajemen yang mekuno. Jadi pemerintah itu nimbun untuk kebutuhan 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan. Biar stok bahan makanan pokok itu tercukupi. Pun ini takwilannya Nabi Yusuf. Wa qala al-maliku tuni bih. Falamma ja'ahu
الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حشحش الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngucap sapa al-maliku raja Mesir, uktu nekakno sapa sira ni ing ingsun bihi kelawan Yusuf, datangkan Yusuf ke sini. Falamma jaa mongko ing dalem semangsane wis teka ing Yusuf sapa ar-rasul utusan, qala dawuh sapa Yusuf irji baliyo sapa sira ila rabbika maring bendoro sira. Fas'al mongko takono sapa sira hu ing Rabb ma utawi apa iku balun niswati tingkae pira-pira wong wadon allati qatokna kang padha ngiris-ngiris sapa niswah aidiyahunna ing pira-pira tangane allati utawa niswah. Inna rabbi stuni pangeran ingsun bikaitihinna kelawan tibudayane niswah iku alimun kang udaneni. Kala dawuh sapa Malik, ma iku apa khotbukunna utawi perkara sira kabeh wadon idra wattunna ing dalem nalikane ngerayu sapa sira kabeh Yusufa ing Yusuf an nafsihi adoh saking awak dhewe ne Yusuf. Kulna ngucap sapa niswah, hasya maha suci sapa lillahi Allah ma'alimna ora weruh sapa ingsun alaihi ing atas Yusuf min suin saking ala. Qalat dawuh ngucap sapa imraatul azizi bojone Aziz, bojone Aziz Kitmir jenenge sapa Zulaikha. Al ana ing dalam saiki has-haso pertelo apa al haqu perkara kang bener. Ana utawi ingsun iku rawattu ngrujeki sapa ingsun hu ing Yusuf an nafsihi saking awake Yusuf. Wa inna ulan stune Yusuf iku laminas shadiqina setengah saking pira-pira wong kang padha bener kabeh. Dzalika utai mengkono-mengkono cara saiki klarifikasi mencari kebenaran. Iku liya lama supaya weruh sapa Al Aziz ani sedune ingsun iku lam akhun orang nyatante ora nyidrani sapa ingsun hu ing Yusuf bil ghaibi kelawan perkara kang samar. Wa anna Allah lan temen sedune Allah iku la yahdi ora nutuhaken sapa Allah kaidal khainina ing tipu dayane pira-pira wong kang padha cidra. Akhirnya raja terkesan dengan pandangan Nabi Yusuf ini, sehingga raja mengatakan wa qadal maliku tuni bih, sungguh benar sekali orang yang bisa menakwili mimpi ini, datangkan dia kepadaku. Kemudian ketika utusan raja ini datang kepada Nabi Yusuf,
Nabi Yusuf mengatakan tidak, saya keluar dulu. Sebelum saya keluar, mohon baginda raja itu memanggil semua wanita-wanita yang terlibat dengan perkara saya. Katakan kepada mereka, wanita-wanita yang memotong tangannya itu, kumpulkan, hadapkan kepada raja sebelum saya dibebaskan. Inna rabbi bikaidihinna alim. Sungguh Tuhanku dengan tipu daya mereka itu maha mengetahui. Cara gampangane ngene. Gusti Allah wis pirsa. Allah maha mengetahui dari dulu saya nggak salah. Tapi menurut pandangan masyarakat Mesir, Nabi Yusuf adalah orang yang mengkhianati tuannya. Karena apa? Menggoda istrinya, menggoda istri para pejabat. Dan ini harus clear dulu. Sebelum masalah ini belum clear, maka saya tidak mau keluar dari penjara. Akhirnya ke-40 wanita ini sudah mati sih. Tinggal tersisa beberapa. Yang mati berapa kemarin? 9 yang mati, yang lain itu bento karepe dhewe. Akhirnya dikumpulkan sisa-sisanya, raja mengatakan ma khatbukunna idrawattunna Yusuf an nafsih. Apa pendapat kalian tentang rayuan kalian terhadap Yusuf? Mereka jawab qulna hasyalillah, maha suci Allah, maha suci Tuhan. Ma'alimna alaihi min su. Kami tidak mengetahui keburukan yang ada di dalam Nabi Yusuf. Akhirnya yang paling bersaksi ini siapa? Zulaikha. Qalat imra'atul azizil ana hashasal haq. Zulaikha mengatakan hari ini adalah hari di mana kebenaran menjadi jelas. Hari di mana kebenaran menjadi jelas. Ana rawatuhu an nafsih. Aku yang menggodanya, bukan dia yang menggoda aku. Wis clear ya? Sing goda siapa? Zulaikha, bukan Nabi Yusuf. Saya yang menggodanya, bukan dia. Wa innahu laminas shadiqin. Dan sungguh Nabi Yusuf itu termasuk orang-orang yang jujur. Kenapa Nabi Yusuf meminta ini? Karena untuk memimpin sebuah bangsa, ini semua harus clear tentang kebaikan kita. Jangan sampai ketika memimpin, fitnah ini terus menjalar. Siapa menteri ekonomi? Oh, menteri ekonomi itu yang menggoda para wanita itu. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Ini untuk menunjukkan kepada Raja Mesir bahwa aku tidak akan pernah mengkhianatinya di belakangnya. Wa annallaha la yahdi kaidal khainin. Dan sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengkhianati. Jadi klarifikasi itu ternyata ya penting. Apalagi sekarang jejak digital itu Masya Allah. Banyak orang yang nggak pernah sobo sawah, tapi kalau mencalonkan diri jegur sawah, foto karo tukang ngedos. Padahal jejak digital Facebooknya yang pesawat, yang tambang, tapi ketika mendadak tani, terus mendadak cinta anak yatim, kemudian mendadak peduli, mbah modelnya kok dadaan kabeh. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Nah ini penting, Nabi Yusuf jangan sampai ketika saya nanti menjabat, akhirnya orang masih mengungkit-ungkit masalah ini. Akhirnya Raja Mesir Royan bin Walid ini yang menyelesaikannya.